Hai, halo semua. Masih dengan saya, Ibu Sadek. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di sesi penghujung dari Short Course Food Analysis. Kita di sesi 10 masih melanjutkan topik bahasan di sesi kemarin, yaitu tentang kromatografi. Nah, di sini kita akan membahas tentang gas kromatografi. Jadi nanti kita bisa bandingkan apa sih bedanya antara GC dengan HPLC. Nah, kemudian outline dari sesi kali ini adalah prinsip dasar dari gas kromatografi, kemudian bagaimana instrumentasi alatnya, kemudian kita juga akan sedikit belajar tentang jenis-jenis detektor yang digunakan untuk penentuan komponen dari suatu campuran. Misalnya menggunakan detektor FID atau detektor MS. Nah, kalau kita bicara tentang pemisahan komponen, ya menggunakan metode gas kromatografi, sesuai dengan namanya, gas kromatografi, sehingga apa yang menjadi pembeda dengan HPLC adalah fase geraknya. Bila di HPLC fase geraknya berupa liquid, kalau di gas kromatografi fase geraknya berupa gas, misalnya gas helium atau nitrogen. Jadi, prinsip pemisahannya adalah berdasarkan volatilitas dan interaksinya dengan fase diam. Jadi, untuk komponen yang memiliki volatilitas tinggi, dia akan semakin cepat keluar dari fase diamnya atau memiliki waktu retensi yang rendah. Sebaliknya, apabila komponen tersebut semakin tidak volatil, maka akan memiliki waktu retensi yang lebih lama. Nah, kemudian apa sih yang membedakan instrumentasi GC dengan HPLC? Ya, tentunya dari adanya carrier gas ya. Jadi kalau di dalam HPLC itu ada tempat liquid ya untuk fase gerak dan ada pompa yang menggerakkan ya dengan tekanan tinggi. Kalau di GC itu pasti ada wadah untuk gas ya, ada tabung gas di sana untuk fase gerak. Nah, kemudian ada sampel injektor dengan mode splitless atau metode split. Ya, jadi kalau metode split, sampel yang kita masukkan itu kita injek ya, sebagian akan keluar, sebagian akan masuk. Misalnya untuk sampel yang memiliki konsentrasi tinggi ya, sehingga takut akan mengganggu pembacaan. Tetapi kalau kita gunakan mode split, seluruh sampel yang kita injekkan semua akan masuk ke dalam kolom. Ya. Nah, kemudian kolom GC ini berada di dalam oven ya. Kenapa harus di dalam oven ya? Karena begini ya, untuk GC fase geraknya itu adalah gas, sehingga sampelnya atau analitnya itu juga harus dalam bentuk gas ya. Sampelnya itu harus yang volatil atau bisa dibuat menjadi volatil. Jadi misalnya kalau kita ingin menganalisa komponen asam lemak ya, kita tahu asam lemak itu tidak volatil, tapi kita bisa membuatnya menjadi volatil ya, menjadi FAME, fatty acid methyl ester ya, supaya dia bisa bersifat volatil dan bisa dianalisa menggunakan gas kromatografi ya. Sehingga kita perlu menjaga dari sampel diinjek ya, dia harus selalu berada dalam kondisi yang volatil ya, sampai dia bisa mengalami pemisahan di kolom ya, sampai terbawa ke detektor. Nah, di detektor di situ akan dianalisa komponen apa yang terdapat dari campuran tadi ya, kemudian hasilnya akan terbaca di readout device. Nah, kemudian apa sih bedanya ya antara detektor FID dan detektor MS ya. Jadi ini merupakan dua jenis detektor yang umum digunakan ya. Jadi prinsipnya sedikit berbeda. Jadi kalau untuk detektor FID atau Flame Ionization Detector ya, jadi sampel setelah keluar dari kolom dia akan mengalami pembakaran di nyala api yang dihasilkan dari gas hidrogen ya, sehingga terbentuk ion dan bisa terbaca oleh detektor menghasilkan pik-pik kromatogram. Sedangkan pada detektor MS, sampel yang setelah keluar dari kolom dia akan mengalami ionisasi ya oleh elektron ionization ya, terbentuk elektron, kemudian dia akan terbaca oleh mass analyzer dan dihubungkan dengan library, sehingga kita bisa tahu komponen apa yang ada di dalam campuran tersebut. Nah, sekarang waktunya kita kuis dulu ya. Nah, yang pertama, berikut adalah fase gerak yang umum digunakan pada gas kromatografi, kecuali
A. Helium, B. Nitrogen, A. Helium, B. Oksigen, C. Nitrogen. Kecuali adalah oksigen ya. Nah, kemudian penentuan ion yang terbentuk selama pemanasan dari senyawa organik pada pembakaran dari nyala api hidrogen merupakan basic principle dari detektor FID atau detektor MS. Yang mana jawabannya? Yang benar adalah detektor FID. Baik, semoga penjelasannya tadi bisa diterima ya, dan kita ketemu lagi di short course yang lain. Sampai jumpa, tetap semangat belajar terus ya di rumah. Bye-bye.